Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi rema dalam RSBR. Topiknya adalah tentang kekhawatiran. Saya sangat diberkati dengan pembacaan firman dari kitab Lukas. Saya akan bacakan dulu ya. Nanti ada beberapa ayat yang di dalam kurung saya memberikan penjelasan. Lalu ditambah juga dengan kata atau kalimat yang saya bold untuk penegasan sehingga kita mendapatkan pesan pentingnya gitu ya. Nah, Lukas 12 ayat 22 sampai dengan 32. Saya baca ayat yang ke-22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Ayat yang ke-24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jika kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Ayat yang ke-27. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Ayat yang ke-29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan dan apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Ayat yang ke-30. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Memang memerlukan semua itu. Berarti sungguh-sungguh memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Nah, saya mau sadarkan kita gitu ya, akan kekhawatiran yang kita lakukan di tahun lalu aja dulu deh. Ya, bukan dulu, tapi di tahun lalu aja gitu ya. Sejak pandemi di tahun 2020. Kita khawatir tentang banyak hal. Saya tidak munafik, saya juga ada kekhawatiran. Tetapi saya boleh bermegah di dalam Tuhan karena Roh Kudus memampukan saya untuk tidak khawatir berlebih, apalagi menguasai diri saya gitu ya. Setiap kita punya kekhawatiran masing-masing, kecemasan akan kehidupan, apa yang kita makan, minum, pakai, tentang keuangan kita, tentang pekerjaan kita, tentang usaha kita, tentang keluarga kita gitu kan. Nah, sekarang sadari apakah yang bisa dibuat oleh
kekhawatiran tahun 2020. Yang saya percaya nggak ada. Nggak ada sesuatu pun yang terjadi karena kita khawatir. Berbeda kalau kita serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Tapi kalau kita khawatir terus, cemas terus, nggak ada yang bisa dikerjakan oleh kedua sikap negatif ini. Saya ulangi, berbeda kalau seperti firman Tuhan katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Allah, maka Ia akan bertindak. Nah, kalau kekhawatiran kita, kecemasan kita, kita curahkan di hadapan Tuhan, lalu setelah kita berdoa, kita percaya Tuhan akan bertindak, itu kasus yang berbeda, dan justru itu yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita, supaya kita bergantung kepada Tuhan. Nah, jadi sekarang kita sudah ada di 2021. Ternyata Tuhan membawa kita dari tahun lalu, tahun 2020. Masih segar rasanya di ingatan kita, kondisi kita di tahun 2020. Tapi toh sekarang akhirnya kita baik-baik saja. Memang faktanya atau kenyataannya keadaan kita cenderung tidak sama dengan keberadaan kita di tahun 2019, di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin keuangan kita dulu lebih royal, kita lebih leluasa dalam hal keuangan misalnya. Tapi sekalipun akhirnya keadaan kita tidak sama seperti sebelum pandemi, toh Tuhan kan memenuhi apa yang benar-benar, yang memang, kata itu sangat kuat, yang memang itu kan berarti yang sungguh-sungguh, yang betul-betul kita butuhkan. Saya sangat percaya kita yang bahkan keuangannya sangat tipis pun tetap bisa makan, tetap bisa minum, tetap bisa berpakaian, tetap bisa menempati tempat tinggal yang baik untuk kita bisa berlindung, gitu kan. Nah, rema ini sangat memberkati hidup saya. Firman ini untuk saya, dan karena saya diberkati juga untuk setiap orang yang mau mendengarkan apa yang kita khawatirkan, yang kita khawatirkan di waktu yang lalu. Kita tidak mendapatkan hasil kekhawatiran dan kecemasan itu sekarang. Semuanya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan ternyata. Melalui rema ini saya mau belajar, dan kita mau belajar untuk percaya kepada Tuhan. Tadi kan di ayat firman Tuhan yang saya baca dikatakan bahwa semua itu Tuhan katakan seperti ini. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi kekhawatiran itu, kecemasan itu timbul karena ketidakpercayaan seseorang. Salah satu faktor ketidakpercayaan itu yang saya tahu adalah kurangnya pengetahuan tentang firman Tuhan. Kenapa kurang pengetahuan tentang firman Tuhan? Karena tidak bergaul dengan firman Tuhan, nggak membaca firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Lalu faktor yang kedua, tidak mengenal Tuhan dengan baik. Kenapa tidak mengenal Tuhan?
karena tidak memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Artinya tidak memiliki kehidupan doa pribadi dengan Tuhan. Saya akan tekankan lagi poin-poin yang saya sudah tuliskan dan kata-kata yang saya bold ayat per ayat gitu. Nah, di ayat 23 dikatakan seperti ini. Hidup itu lebih penting daripada makanan. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Itu artinya apa? Kalau kita dibiarkan hidup, jadi gini, kita hidup, itu kan karena Tuhan anggap penting. Hidup kita saat ini itu lebih penting daripada makanan. Tubuh yang sekarang yang masih didiami oleh nafas, ada denyut jantung, itu lebih penting daripada pakaian. Berarti kalau kita hidup, faktanya kita sadar, saya masih hidup nih, tubuh saya masih sehat nih. Ini kan lebih penting daripada makanan dan pakaian. Itu artinya bahwa kalau kita sekarang hidup, berarti kita telah mendapatkan sesuatu yang lebih baik kan? Kita mendapatkan faktanya ketika kita bernafas, kita harus sadar bahwa apa yang kita hidupi sekarang, tubuh yang di dalamnya masih ada denyut jantung, itu sesuatu yang lebih berharga daripada makanan dan pakaian. Jadi kalau sesuatu yang lebih berharga saja Tuhan sudah berikan, masa yang kurang berharga nggak dikasih? Saya nggak pernah mengalami kelaparan. Bukan saya mau sombong. Sekalipun makanannya hanya sederhana, tetapi selalu Tuhan sediakan makanan. Saya nggak pernah telanjang karena ketiadaan pakaian. Saya bahkan tak jarang berbagi pakaian kepada orang. Itu artinya bahwa dengan usia saya sekarang, harusnya ini betul-betul menohok gitu ya buat saya, dan kiranya juga buat setiap kita. Faktanya dengan puluhan tahun kita hidup, kita tercukupi kok makanannya, kita tercukupi kok untuk dipakai, untuk diminum. Lalu kenapa kemudian kita membiarkan kekhawatiran dan kekhawatiran yang berlebihan ya di sini? Ya kalau mengkhawatirkan sesuatu ya manusiawi. Tapi jangan sampai khawatir berlebihan, cemas sampai menimbulkan ketakutan sehingga kehilangan damai sejahtera. Kalau udah kehilangan damai sejahtera, kehilangan kepercayaan, yang kayak gini kan orang yang hopeless, orang yang putus asa. Kalau udah hopeless, putus asa, maka dia akan apatis untuk mencari Tuhan. Nggak lagi bersemangat, bergairah untuk berdoa, memuji Tuhan, baca kitab, ngapain gitu ya. Nah, itu bahayanya. Menjadi takut, kehilangan sukacita. Nah, ini bahayanya. Jadi ini bukan soal kekhawatiran dan kecemasannya. Ini akan merembet ke mana-mana yang sangat membahayakan kehidupan kita, damai sejahtera kita, sukacita kita. Akhirnya kita nggak mau lagi mencari Tuhan. Padahal harusnya kita tetap bersyukur karena ternyata Tuhan tidak membiarkan kita lapar dan tidak membuat kita malu tanpa pakaian. Kita memiliki tempat tinggal masing-masing. Kita memiliki tempat untuk berteduh masing-masing. Jadi kalau Tuhan sudah biar memberikan kita hidup, dan hidup itu lebih penting daripada makanan. Tuhan masih memberikan kita tubuh yang sehat, yang di dalamnya masih ada denyut jantung. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Masa sih yang
lebih rendah nilainya Tuhan nggak kasih. Nah, tinggal kemudian kita renungkan firman ini dan hidupi itu, bangkitkan iman kita, maka menjalani hidup bebas kekhawatiran yang berlebihan dan kecemasan. Ayat 24, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Saya belum pernah uh, baca atau lihat burung yang terlepas bebas mati karena kelaparan, kecuali memang sesuatu terjadi dalam tubuhnya, dia mungkin terluka gitu ya, akhirnya dia nggak bisa cari makan. Tapi itu sangat jarang gitu. Tapi pada dasarnya burung-burung itu nggak pernah kelaparan. Dan kita jauh lebih jauh, ini penekanan kata, betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Tuhan nggak mati di kayu salib untuk burung. Tuhan nggak mati di kayu salib untuk hewan, untuk tumbuhan. Tuhan hanya mati di kayu salib untuk manusia, untuk kita. Jadi kiranya melalui kebenaran yang dibukakan ini, kita diubah pikirannya bahwa kekhawatiran berlebihan, cemas itu adalah sebuah perilaku, sikap yang sia-sia sekaligus tidak menyenangkan hati Tuhan. Burung saja dipelihara, sementara Tuhan nggak mati untuk burung. Masa Tuhan yang udah mati, bukan mati-matian, mati beneran untuk manusia, lalu Tuhan telantarkan. Tetapi ada pengecualian. Barangkali dia hidup tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Hidupnya jahat atau bahkan malas. Tapi kalau orang rajin, jangankan orang yang nggak percaya Yesus, orang di luar sana aja yang rajin, yang pantang menyerah. Mereka bahkan bukan cuma cukup makan, pakaian, dan minum. Tapi diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Terlebih kita. Sekalipun kita memang tujuan kita bukan untuk diberkati di dunia ini. Pada dasarnya ya, tapi bukan berarti kita menolak berkat. Tapi sebetulnya di otak kita ini harus berfokus pada kehidupan yang akan datang gitu. Nah, jadi kiranya firman yang berkuasa ini mengubahkan kita ke depan. Jangan lagi ada orang yang malas untuk cari Tuhan, melakukan par, gara-gara apa? Semua yang diingininya tidak terpenuhi. Beda antara keinginan dengan kebutuhan. Tadi kan saya sudah tegaskan ketika baca pertama sekali. Kalau memang kita butuhkan, Tuhan, saya percaya Tuhan pasti kasih. Butuh makan, butuh minum, butuh pakaian untuk melindungi bait Allah ini. Pasti Tuhan sediakan. Ayat yang ke-25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jika kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Jadi untuk menambah sehasta, untuk melakukan hal kecil, kita kan nggak sanggup. Terus kenapa kita mengkhawatirkan hal-hal yang lebih besar, yang lebih tak mungkin untuk kita lakukan dengan kekhawatiran dan kecemasan itu? Jadi kekhawatiran yang berlebihan dan kecemasan itu adalah sikap dan perilaku
yang sia-sia. Ayat 27. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari burung itu. Jadi maksudnya gini, burung aja yang di ladang, yang hari ini ada, ayat 28, besok dibuang ke dalam api, didandani oleh Tuhan. Terlebih kamu, terlebih kita yang memang punya tujuan gitu, punya tujuan, kita diciptakan segambar dengan dan serupa dengan Tuhan, kita diciptakan dengan penuh kemuliaan Tuhan. Masa uh, uh, tidak diperhatikan sementara uh, bunga bakung saja Tuhan dandani begitu rupa. Tuhan tekankan di sini, terlebih kamu orang yang kurang percaya. Jadi kekhawatiran yang berlebihan dan kecemasan itu adalah indikasi bagi orang Kristen yang tidak percaya, tidak mengenal Tuhan, tidak tahu firman, tidak memiliki pergaulan dengan firman Tuhan, dan tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Jadi sejatinya orang Kristen apalagi sudah baca firman, udah berdoa, memuji Tuhan, tapi tercetus dari mulutnya, terlihat dari perilakunya, pikirannya dikuasai oleh kekhawatiran yang berlebihan dan kecemasan, maka status orang ini adalah sama dengan orang yang tidak percaya. Jadi percuma ada Yesus di dalam kehidupannya. Keras ya. Ini menjadi pelajaran buat kita supaya kita gak berperilaku yang memalukan, yang tidak membanggakan hati Tuhan. Kita punya Yesus, kita percaya Yesus, kita baca firman, kita mendengar kesaksian, tapi kita membiarkan kekhawatiran itu menguasai kita. Tadi saya katakan, khawatir itu manusiawi. Tapi kalau sampai kekhawatiran yang berlebihan, kecemasan yang membuat kita terpuruk, kemudian kita dikuasai oleh ketakutan itu, sehingga kita tidak memiliki semangat hidup, tidak mengucap syukur. Ini perilaku yang menyimpang gitu ya, yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum. Ayat 12, Lukas 12 ayat 29. Janganlah cemas hatimu. Pada siapa saya katakan, jangan itu kan bentuk larangan, supaya kita nggak lakukan. Dan larangan itu bagian daripada seluruh perintah Tuhan. Berarti kalau orang khawatir, berlebihan, orang cemas, sampai ketakutan gitu kan, berarti dia tidak hidup dalam kepatuhan terhadap perintah Tuhan. Kata Tuhan jangan. Sebetulnya sama dengan jangan mencuri, jangan menghakimi, jangan berzina, jangan khawatir, jangan takut. Itu juga adalah bagian yang memang kita harus terus tanamkan di dalam diri kita. Bagaimana mungkin orang Kristen menjadi garam dan terang kalau dirinya saja kekhawatiran berlebihan dan ketakutan, cemas dengan hidup. Bagaimana dia menjadi saksi kepada orang lain? Bagaimana menjadi garam dan terang? Bagaimana dia menjadi contoh bagi orang-orang di sekelilingnya kalau dia praktek hidupnya kekhawatirannya berlebihan padahal baca firman, berdoa, ketakutan. Tadi kan saya katakan orang Kristen yang beginian sebetulnya statusnya sama dengan orang yang tidak percaya Yesus. Nah, saya lanjutkan lagi. Ayat 30. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Saya ulangi ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah.
yang khawatir dengan kehidupannya nanti sampai dipikirinya ke keturunan-keturunan selanjutnya, beberapa turunan gitu. Dia sampai menimbun hartanya saking, eee, kekhawatiran yang berlebihan dan ketakutannya. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Berarti kalau orang Kristen dikuasai oleh kekhawatiran yang berlebihan dan kecemasan, dia tadi kan saya katakan dia sama dengan orang yang tidak percaya. Sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Keras ya, supaya kita belajar menjadi orang Kristen yang kuat, yang bisa bersyukur, tetap bersemangat dalam hidup. Kenapa orang kemudian malas untuk melakukan tidak bersemangat melakukan par? Salah satu faktornya memang ada kemalasan. Mata rohaninya masih tertutup, dia belum mengalami Tuhan. Tapi salah satunya, kenapa orang kemudian down, tidak melakukan semuanya, adalah karena kehilangan pengharapan yang membunuh semangatnya untuk bersyukur, memuji Tuhan senantiasa. Ini keren ayat 31. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Sebelum saya bahas ini, saya tekankan lagi di ayat 20, ayat 30. Dikatakan di sana, bahwa semua itu dicari-cari bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semua itu. Kalau memang kita butuh pakaian, Tuhan akan sediakan. Kalau memang Tuhan tahu kita butuh minum, Tuhan akan sediakan. Butuh tempat, butuh makanan, butuh untuk keperluan sekolah mungkin, untuk usaha mungkin. Tuhan akan sediakan. Maka taruhlah iman pada firman bahwa He is our provider. Dia adalah penyedia kita. Ayat 32. Jadi janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Ini penekanan yang sangat kuat, tajam, dan luar biasa menurut saya. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Apa yang lebih berharga daripada kerajaan itu? Kalau tadi di ayat sebelumnya, tubuh itu lebih berharga daripada pakaian. Hidup itu lebih berharga daripada makanan. Nah, di atasnya tubuh dan hidup ini ada lagi tentang kerajaan. Ini huruf besar, kerajaan. Itu merujuk pada kerajaan kekal, kerajaan surga. Tuhan, kerajaan surga saja Tuhan akan karuniakan kepada kita. Saya tandai di sini, kita yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan lewat ketaatannya. Surga itu milik kita yang taat sama Tuhan, yang hidup benar, yang takut akan Tuhan. Surga yang nggak bisa dibeli, yang nggak bisa dinilai saja, Tuhan sudah berikan kepada kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Maka kalau ada orang yang mengkhawatirkan tentang makan, minum, pakai, jelas dia adalah orang yang tidak punya iman sejati kepada Tuhan, yang disetarakan dengan sebetulnya Kristen tapi tidak mengenal Tuhan dengan baik. Dia tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan dan dia tidak memiliki iman karena salah satunya tidak baca firman. Nah, itulah kenapa harus baca firman. Harus baca firman. Baca firman itu adalah salah satu bentuk daripada mencari kerajaan Allah. Tuhan bilang bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Mencari kerajaan Allah itu apa? Mencari hal-hal yang benar, mencari perkara-perkara rohani, mencari kemuliaan Tuhan, berdoa, segala sesuatu yang menjadi pujian, kemuliaan, kehendak Tuhan, termasuk ketaatan.
membaca firman, saling mendoakan orang lain, hidup benar, hidup jujur, takut akan Allah, menjaga kekudusan hati, pikiran, anggota tubuh. Itu kan bentuk daripada, itu adalah praktik daripada mencari kerajaan Allah, mencari kehendak Tuhan, baca firman. Kalau ini dilakukan, dan saya sudah bersaksi, Tuhan sediakan apa yang saya makan, yang akan saya minum, pakai. Kita juga sama. Kalau kita lakukan ini dengan hati yang murni, hati yang bersungguh-sungguh, maka kita akan melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Nah, kiranya SBR ini memberkati kita semuanya. Cari kerajaan Allah. Caranya, saya sudah sebutkan tadi, membaca firman, merenungkannya, mengejar hidup yang benar, berusaha hidup berkenan, berusaha untuk mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, perkara-perkara rohani. Perkara-perkara rohani dan perkara-perkara surga, perkara-perkara tentang Tuhan, kebenaran, lewat firman-Nya. Kejar itu, tapi bukan berarti gak bekerja, bahkan bekerjalah yang rajin. Minta hikmat bahkan untuk breakthrough di dalam kehidupan kita. Tapi kita nggak usah terlalu ngoyo gitu ya, karena Amsal katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Jadi kita hanya melakukan bagian kita, soal kemudian berkatnya itu datang daripada Tuhan, penyediaannya itu datang daripada Tuhan. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan dari Rema yang luar biasa ini membuat kita menjadi orang Kristen yang kuat gitu. Malah pengetahuan seperti ini harusnya membangkitkan gairah, membangkitkan semangat untuk terus mencari Tuhan, memuji menyembah Tuhan, gak malasan untuk berdoa. Karena pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan itu luar biasa gitu. Jadi kalau praktik hidup orang malas baca firman, malas berdoa, gak melakukan kehendak Tuhan, gak mencari kerajaan Tuhan dengan mendoakan orang lain, mendoakan lingkungan, melakukan perkara-perkara rohani, maka saya mau simpulkan bahwa orang ini sama dengan orang yang tidak percaya, orang yang tidak mengenal Allah, orang masih seperti orang duniawi, dan mata rohaninya masih tertutup. Nah, inilah bedanya orang yang sudah hidup dalam firman Tuhan. Dia punya pemikiran yang sudah diubahkan, punya pola pikir yang berbeda dengan cara dunia tadi. Dan saya tegaskan lagi di sini, supaya hidup di dalam iman, hidup di dalam firman Tuhan. Karena tadi Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Itu ya. Nah, ini saja yang saya mau sampaikan pada kita. Kiranya memberkati, memotivasi, dan mengubahkan sikap hidup kita. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.